Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas salah satu materi fisika kelas 10 yaitu berkaitan dengan vektor. Apa sih itu vektor? Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya, gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain-lain. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut besaran skalar. Contohnya, panjang, massa, luas, volume, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara menggambarkan vektor? Vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana arah panah menunjukkan arah vektor dan panjang panah itu menunjukkan besar vektor. Contohnya, misalnya di sini ada vektor A arah ke kanan, nilainya 25 Newton. Sedangkan faktor B arahnya ke kanan juga, nilainya 15 Newton. Di sini kita bisa melihat vektor yang nilainya lebih besar, ia akan digambarkan lebih panjang daripada vektorialnya yang lebih kecil. Lalu, bagaimana cara menotasikan atau menulis vektor? Penulisan simbol atau lambing vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf, namun di atasnya diberi tanda anak panah. Contoh, misalnya di sini ada vektor perpindahan A ke B. Vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis, misal menggunakan dua huruf dapat ditulis A, B dengan tanda panah di atasnya. Atau cukup menggunakan satu huruf saja, boleh ditulis A dengan tanda panah di atasnya. Boleh A besar, boleh juga A kecil. Cara yang kedua, vektor bisa disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal. Contohnya, dari perpindahan vektor di atas A ke B. Vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis vektor AB, di mana AB-nya dicetak tebal. Jika dicetak tebal, tidak perlu diberikan tanda panah di atasnya. Atau A besar atau A kecil yang dicetak tebal. Apa sih itu besar vektor? Besar suatu vektor R secara grafis dinyatakan dengan panjang garis, sedangkan arahnya ditunjukkan oleh arah sinar garis tersebut. Besar suatu vektor disebut juga dengan normal, modulus, atau magnitud, yang dinyatakan dengan rumus di bawah ini. Penguraian vektor. Suatu vektor tidak selalu searah dengan sumbu X atau sumbu Y. Vektor bisa berada pada arah tertentu dari sumbu X dan sumbu Y. Vektor tersebut dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen pada arah sumbu yang digunakan. Perhatikan gambar di samping kanan. Pada dimensi 2 atau bidang, komponen-komponen tersebut dibagi dalam arah atau sumbu X dan Y, sehingga suatu vektor diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Kesimpulan. Yang pertama, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang termasuk besaran vektor antara lain perpindahan, gaya, dan percepatan. Yang kedua, notasi besaran vektor dapat dinyatakan dengan tanda panah di atas besaran vektor atau dapat ditulis dengan huruf yang ditebalkan. Contoh, gaya sama dengan V tanda panah di atas atau V cetak tebal. Yang ketiga, vektor dapat nyatakan dengan komponen-komponen dalam vektor satuannya.